Ya, para wakil menteri, Pak Sekjen, beserta seluruh eselon 1 dan jajaran Kementerian Keuangan yang saya hormati. Karena yang lain bicara ya saya izin ikut bicara. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk Pak Purbaya. Saya percaya Pak Purbaya ini bisa dan mampu untuk membawa ekonomi Indonesia ini menjadi lebih baik ke depan. Tentu dengan harapan besar yang semacam itu ada banyak hal juga yang perlu Pak Menteri dan jajaran lakukan juga agar pendekatan yang dikembangkan itu mungkin relatif beda. Saya tidak tahu juga misalnya bahasanya itu penggantian itu judulnya sebenarnya apa gitu. Jadi ketika Bapak diberikan tugas di Kementerian Keuangan itu judulnya itu apa? Bersama seperti yang tadi disampaikan Pak Hekal, apakah ini melanjutkan ataukah justru merombak atau bahkan mungkin membawa ide-ide baru yang lebih progresif yang itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu memang ditunggu oleh masyarakat. Jadi saya berharap Pak Purbaya ke depan ini bisa memberikan keyakinan kepada kita dan juga kepada masyarakat bahwa memang ada sesuatu yang baru yang bisa dilakukan ke depan, yang ini dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua, dalam banyak kesempatan kita juga sudah sering menyampaikan kepada Menteri Keuangan sebelumnya dan seluruh jajaran bahwa kita ini kan praktis 20 tahun terakhir tuh angka-angka pertumbuhan kita bagus. Tapi kita kan diingatkan dengan peristiwa beberapa waktu yang lalu di Indonesia, lalu kemarin kemudian kita dikejutkan dengan peristiwa di Nepal. Yang itu juga mau tidak mau harus menggugah empati kita sebagai bagian dari yang sekelompok kecil orang yang disebut sebagai pemimpin negara begitu di berbagai lembaga negara. Nah, oleh karenanya saya berharap betul bahwa seluruh kinerja dari Kementerian Keuangan ke depan dalam rangka mengelola APBN ini benar-benar bisa menunjukkan empati yang besar kepada masyarakat. Jadi mohon betul ini agar tidak tumpuannya hanya semata-mata angka-angka yang indah ini, Pak. Dan jangan sampai mendinai realitas yang ada di bawah. Bahwa misalnya soal ada politiknya segala macam pastilah kalau dalam konteks seperti ini soal-soal politik pasti muncul. Tetapi ada underlying problems yang memang harus kita address, harus kita selesaikan dengan kebijakan-kebijakan maupun program-program dari pemerintah itu. Kita melihat misalnya indeks Gini rasio kita kan dari dulu juga naik turunnya itu tipis kan. Di berapa? Sekitar 0,38, naik 37, 38 segitu. Dan kalau kita lihat trennya di perkotaan kan juga malah ada kecenderungan naik dibanding di pedesaan. Sehingga ini jadi problem yang relatifly serius di tengah, ya kan? Di tengah keterbukaan media sosial yang luar biasa ini. Sehingga akhirnya hal-hal yang tadinya tampak biasa, tapi karena situasi underlying problems yang seperti itu gampang sekali memantik problem-problem sosial. Nah, sehingga saya ingin memberikan catatan dalam kesempatan ini Pak Menteri. Jadi mohon agar hal-hal yang selama ini memang menjadi kebijakan dan program-program dari Kementerian Keuangan itu benar-benar bisa dilihat outcome-nya, dampaknya yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya semata-mata angka-angka yang bagus, angka-angka yang kelihatannya indah, tetapi di bawah tidak dirasakan. Soal orang masih banyak yang miskin, PHK terjadi di mana-mana, pekerja informal yang terus membesar misalnya. Nah ini kan kalau kita lihat data-datanya kan ya seolah orang punya pekerjaan, orang Indonesia mah bisa-bisa aja hidup itu. Karena mereka punya mekanisme survival yang bermacam-macam gitu. Nah tetapi secara real bahwa ada tanggung jawab besar yang diemban oleh kita untuk memastikan agar seluruh kebijakan, program dan kegiatan itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang ketiga ini terkait dengan soal pajak dan cukai. Kan memang kalau ya ini memang agak setback sedikit Pak Ketua. Jadi ya memang kalau kan kita udah ada kesepakatan bahwa soal pajak dan cukai ini kan targetnya naik. Tetapi di tengah situasi seperti ini kita pengen pajak dan cukai tetap naik pada satu sisi, tapi tarifnya kan nggak boleh naik. Itu artinya apa? Ya artinya bahwa berbagai inisiatif baru, inovasi dan segala macam menjadi penting untuk memastikan agar target pajak maupun cukainya bisa naik. Nah, tetapi tarifnya tidak naik. Misalnya cukai rokok
yang terkait dengan industri padat karya. Kalau misalnya ini nggak naik aja kan juga udah problemnya udah mulai muncul saat ini gitu. Nah kalau misalnya sampai naik kan menjadi persoalan. Pajak juga begitu. Malah sekarang banyak mulai cukup kenceng usulan untuk meningkatkan PTKP. Nah berarti kan itu pasti akan menggerus penerimaan dari pemerintah. Nah jadi ini memang kita berharap betul bahwa tim yang sekarang dipimpin Pak Purbaya ini jadi lebih kreatif, lebih inovatif di dalam memastikan agar penerimaan kita naik dari sisi pajak maupun cukai. Nah tetapi jangan sampai kemudian ini menjadi problem bagi masyarakat, jangan sampai ini menjadi problem bagi industri, terutama industri padat karya. Jadi PR-nya sangat tidak mudah, tapi ketika saya mendengar Pak Menteri berbicara di publik kayak gitu ya saya optimis sih jadinya. Saya optimis. Nah, cuman nih mohon nanti roadmap-nya itu bisa lebih clear. Nah, yang terakhir soal pendidikan sama seperti beberapa teman yang lain saya juga ingin menggarisbawahi. Kalau di NU itu ada kaidah namanya malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang artinya bahwa kalau ada sesuatu yang wajib maka segala sarana yang diperlukan untuk membuat kewajiban itu terlaksana wajib juga jadinya. Misalnya sholat itu wajib, karena sholatnya wajib maka wudhunya jadi wajib kalau orang mau sholat, karena kalau nggak wudhu kan nggak sah. Nah sama dalam konteks pendidikan seperti itu Pak. Kalau mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah perkara yang wajib, maka sarana untuk mewujudkan kecerdasan itu adalah barang yang wajib. Nah sehingga di situ ketika kita bicara soal mulai dari kualitas guru, kita bicara soal kurikulum, kita bicara soal sarana prasarana dan segala macam, ya itu harus nyambung di situnya. Nah sementara kalau kita lihat kan dunia pendidikan kita ya relatively stuck gitu. Misalnya PISA kita nggak naik-naik ya kan, terus kemudian angka mereka yang hanya lulusan SD SMP juga turunnya tidak terlalu signifikan, kisarannya masih di sekitar ya 55 sampai 60% naik turunnya segitu. Nah ini kan tantangan besar gitu. Nah oleh karenanya ya mohon betul dilihat kembali bagaimana agar dana pendidikan itu bisa optimal. Sementara kita lihat juga beberapa program prioritas pemerintah seperti MBG dan segala macam kan juga maksudnya di sana secara substansi dan secara konstitusional mah itu oke aja, maksudnya bisa dicarikan judgementnya. Nah, tetapi mohon agar apa yang memang menjadi tujuan utama dari upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu benar-benar bisa dilihat nanti tolok ukurnya KPI-nya itu di masing-masing di dunia pendidikan kita gitu. Jadi indikator per indikatornya itu soal gurunya gimana, kurikulumnya gimana, sarana prasarana gimana, aksesnya, mutunya dan lain sebagainya itu. Nah itu saya kira itu menjadi penting betul karena kalau soal pendidikan ini kita terus agak mendinai gitu lalu kita teralihkan kepada hal lain, pastilah kita akan lama sekali Pak membangun. Investasi SDM kita ini sudah sangat amat terlambat gitu. Nah yang terakhir terkait dengan soal itu mungkin saya nitip ini untuk bahan kajian aja. Kemarin saya sempat diskusi sama Pak Tommy soal mungkin untuk dalam rangka membangun ekosistem ketenaga kerjaan yang satu sisi lebih fleksibel tapi juga lebih protektif terhadap tenaga kerja. Saya ingin mengusulkan mungkin ke depan perlu ada semacam skills development fund gitu Pak. Yang kalau di Singapura itu ada semacam skills for future gitu. Ya karena orang Indonesia itu di negara lain kalau saya lihat perbedaannya, kalau di negara lain yang lebih maju itu kalau di PHK hari ini matinya tahun depan Pak. Tapi kalau di kita, di PHK hari ini besok langsung mati Pak. Jadi orang nggak ada ini. Nah dulu waktu di Kemenaker saya sempat menginisiasi namanya jaminan kehilangan pekerjaan. Sehingga ketika orang di PHK keluarganya minimal masih dapat dari persentage upah minimum yang pernah dia terima. Nah tapi yang di PHK terus harus ngapain? Kan ketika keluarganya udah mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, mestinya yang bersangkutan kan bisa mendapatkan kesempatan untuk upskilling ataupun reskilling. Nah, untuk mendapatkan itu aksesnya di mana? Pendananya seperti apa? Nah, ini mohon mungkin ke depan kalau misalnya bisa dikaji dulu mungkin ya, nanti sambil kita jalan kita bahas kemungkinan kita membentuk skill development fund sebagai semacam dana abadi untuk memastikan agar orang yang mau melakukan upskilling maupun reskilling itu bisa ada skema pendanaan yang lebih jelas sehingga ekosistem ketenaga kerjaan ini menjadi lebih fleksibel pada satu sisi, tapi sisi yang lain proteksi terhadap tenaga kerjanya juga kuat. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.